Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang pendapatan komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari laporan laba rugi. Kita akan review dulu tentang konsep laba. Laba pada dasarnya adalah selisih antara pendapatan dengan biaya atau beban. Jadi, kalau kita lihat kembali, laba ini adalah hak dari pemilik, hak dari pemilik ekuitas, investor, atau owner. Tetapi pembagian menjadi dividen akan tergantung dari RUPS. Metode perhitungan laba akan mengikuti konsep accrual, di mana pengakuan pendapatan dan biaya dihitung pada saat terjadinya. Untuk pelaporan laba, kita mengenal istilah laba bersih. Kalau sekarang istilahnya lebih sering menggunakan redaksi laba tahun berjalan. Jadi inilah laba yang merupakan laba keseluruhan. Seluruh laba bersih merupakan hak pemilik. Kemudian muncullah konsep pendapatan atau penghasilan komprehensif lain. Ini terjemahan dari other comprehensive income. Prinsip dasarnya adalah terdapat sejumlah perubahan pada ekuitas yang terjadi tanpa melewati laporan laba rugi dan langsung masuk ke dalam kelompok ekuitas di neraca. Jadi, surplus yang melalui laba atau laba bersih kita sebut dengan laba bersih. Kemudian surplus yang tidak melalui laba rugi kita sebut dengan other comprehensive income. Jadi ada dua jalur, laba yang melalui laporan laba rugi, surplus, atau laba yang tidak melalui laporan laba rugi. Sekarang kita lihat bagaimana posisi dari pendapatan komprehensif lain. Kita lihat di laporan laba rugi, redaksinya adalah laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain. Jadi ada dua kelompok, laporan laba rugi yang utama dan tambahannya adalah pendapatan komprehensif lain. Laporan laba rugi seperti biasa, pendapatan dikurangi biaya. Sementara pendapatan komprehensif adalah perhitungan laba rugi di luar laporan laba rugi. Ini misalnya terjadi untuk revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi dengan model available for sale atau tersedia untuk dijual, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, kemudian bagian penghasilan komprehensif asosiasi yang terbawa pada waktu konsolidasi. Kita akan lihat satu persatu. Pendapatan komprehensif lainnya bisa kita klasifikasi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian ulang atas aset dan utang. Yang masuk di sini adalah revaluasi aset tetap, kemudian penilaian investasi dengan AFS, dan pengukuran kembali program imbalan pasti. Yang kedua terkait dengan konsolidasi, yaitu adalah laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, kemudian bawaan dari pendapatan atau penghasilan komprehensif lainnya dari asosiasi yang terkonsolidasi. Yang perlu bicara di sini adalah setiap revaluasi akan berpotensi mengubah nilai aset tetap dan kecenderungannya adalah meningkat. Peningkatan ini masuk dalam kelompok pendapatan komprehensif lain, langsung menambah ekuitas. Yang kedua, jika terkait dengan hubungan induk anak, maka muncullah pertama adalah
jika hubungannya adalah perusahaan afiliasi, di mana perusahaan itu kita miliki di bawah 50%, maka pendapatan komprehensif dari asosiasi atau afiliasi akan ikut terkonsolidasi. Sementara jika kita mempunyai anak dalam bentuk perusahaan asing, maka terdapat perbedaan mata uang. Nah, inilah yang menimbulkan potensi yang kita sebut dengan selisih dari penjabaran laporan keuangan. Kita review kembali, laporan laba rugi menghasilkan laba bersih, pendapatan komprehensif melaporkan pendapatan komprehensif lainnya. Laba bersih masuk saldo laba, pendapatan komprehensif lain masuk dalam kelompok di luar saldo laba, tapi masih dalam kelompok ekuitas. Nah, redaksinya bisa pendapatan komprehensif lainnya, bisa komponen ekuitas lainnya, atau tambahan modal di store. Jadi dalam hal ini tidak ada keseragaman. Baik, sebagai catatan akhir ada beberapa hal yang perlu saya sebutkan kembali. Pertama adalah posisi laba. Laba bersih adalah selisih pendapatan dengan biaya yang dilaporkan melalui laporan laba rugi. Yang kedua, ada tambahan perluasan dari laporan laba rugi menjadi pendapatan komprehensif lainnya. Nah, pendapatan komprehensif lainnya adalah kenaikan atau surplus yang langsung menambah ekuitas tanpa melewati laporan laba rugi. Dilihat dari haknya, baik surplus yang muncul dari laba bersih melalui laporan laba rugi maupun melalui pendapatan komprehensif lainnya, keduanya merupakan hak dari pemegang saham atau investor. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.